Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih sekalian. Hari ini Kamis 19 September 2024. Saya Pendeta Makmur Simanjuntak, Gembala Sidang GKO Bekasi 2, mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Okumene di Indonesia, yang berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M, yaitu menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan hari ini tertulis dari Mazmur 116 ayatnya yang kelima dengan tema Tuhan pengasih, adil, dan penyayang. Untuk M yang pertama, yaitu untuk menerima firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus Tuhan kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kasih-Mu sungguh tidak pernah lekang dari seluruh hidup kami. Dan pagi hari ini kami masih ada, itu semua karena Tuhan. Dan mengawali hari kami hari ini, kami akan merenungkan firman Tuhan yang sudah terbukti menjadi kekuatan, pegangan dalam menjalani seluruh hidup kami hari ini. Karena itu rabi kami Tuhan dengan Roh Kudus, sehingga kami mengerti firman-Mu dengan baik untuk kami boleh lakukan dengan setia. Karena itu berbicaralah bagi kami Tuhan, karena kami semua siap mendengarkannya. Demi Yesus Kristus, firman hidup kami berdoa. Amin. Mazmur 116 ayat 5 berkata, Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih sekalian, untuk M yang kedua, yaitu untuk merenungkan firman Tuhan ini, ada satu pertanyaan untuk kita. Yang pertama yaitu, apa sajakah sifat Allah kita? Melihat Mazmur 116 ayat 5, kita melihat bahwa gambaran yang mendalam tentang karakter Tuhan pengasih, adil, dan penyayang itu disebutkan dengan jelas. Dalam satu ayat singkat ini, kita menemukan 3 aspek penting dari sifat Tuhan yang dapat menjadi dasar pengharapan dan keyakinan kita sehari-hari. Yang pertama, Tuhan pengasih. Ketika kita berbicara tentang kasih, seringkali kita merujuk pada cinta yang tak bersyarat dan tanpa batas. Tuhan sebagai sumber kasih menunjukkan kasih-Nya kepada kita dalam berbagai cara. Kasih-Nya tidak bergantung pada apa yang kita lakukan atau siapa kita. Itu adalah bagian dari siapa Dia. Kasih-Nya adalah kasih yang tulus dan konsisten, yang selalu siap memberikan penghiburan, kekuatan, dan dukungan saat kita membutuhkannya. Dalam kesulitan dan penderitaan, kasih Tuhan menjadi tempat kita berpegang dan menemukan kedamaian. Sifat yang kedua yaitu Tuhan adil. Keadilan Tuhan berarti bahwa Dia selalu bertindak dengan cara yang benar dan sesuai dengan prinsip-Nya. Tuhan tidak berpihak dan tidak membuat keputusan berdasarkan kesukaan pribadi, melainkan berdasarkan kebenaran dan keadilan-Nya yang sempurna. Ketika kita menghadapi ketidakadilan di dunia ini, kita dapat yakin bahwa Tuhan melihat dan memahami segala sesuatu dengan adil. Dia akan memperhitungkan setiap perbuatan dengan benar dan memastikan bahwa segala sesuatu akhirnya akan menjadi benar sesuai dengan kehendak-Nya. Sifat yang ketiga yaitu Tuhan penyayang. Tuhan yang penyayang adalah Tuhan yang peduli secara mendalam terhadap kesejahteraan kita. Kasih-Nya melampaui batas-batas dan mengejar kita dalam segala keadaan. Dalam momen-momen ketika kita merasa terlupakan atau terabaikan, kasih sayang Tuhan adalah pengingat
bahwa kita tidak pernah sendirian. Dia selalu ada untuk mendengar, menghibur, dan memberikan bimbingan yang kita butuhkan. Tuhan yang penyayang tidak hanya memberi kita apa yang kita butuhkan, tetapi juga memberikan lebih dari yang kita harapkan, dengan cara yang penuh dengan kebaikan dan perhatian. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih sekalian, untuk M yang ketiga, yaitu untuk melakukan firman Tuhan, mari kita coba jawab pertanyaan berikut sebagai bentuk refleksi bagi diri kita. Yang pertama, apakah kita merasakan kasih-Nya dalam perjalanan hidup kita sampai hari ini? Yang kedua, apakah kita percaya bahwa keadilan-Nya akan ditegakkan dalam segala situasi, bahkan dalam segala situasi terburuk sekalipun yang kita hadapi? Yang ketiga, apakah kita menyadari betapa dalamnya kasih sayang Tuhan terhadap kita, bahkan dalam momen-momen ketika kita merasa tertekan atau kesepian? Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ingatlah bahwa salib Kristus adalah puncak dari kasih dan keadilan Allah bagi setiap kita, karena Dia sungguh menyayangi kita. Bahkan keberdosaan kita pun Tuhan mau gantikan dengan menanggung segala sesuatu sebagai bentuk dosa yang kita lakukan di atas kayu salib, karena dosa tetap harus dibayar. Maka Dia menggantikan setiap kita karena dosa harus dibayarkan, maka itu adalah wujud keadilan Allah. Namun di balik keadilan Allah, salib juga menunjukkan betapa kasih-Nya Allah bagi setiap kita. Sehingga mari kita melihat diri kita bahwa kita ini adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan, dan Allah peduli dan sungguh menyayangi setiap kita. Karena itu mari kita tetap jalani hidup kita bersama dengan Tuhan, dan jangan meninggalkan Tuhan sedetik pun dalam hidup kita. Mari kita bagikan firman Tuhan ini kepada mereka yang mau meningkatkan hubungan pribadinya dengan Tuhan dan mengasihi Tuhan sampai akhir hidup mereka. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu pagi hari ini, mengingatkan kami kembali tentang siapa itu Tuhan kami. Mengingatkan kami bahwa Allah itu adalah Allah yang penuh dengan kasih, Allah yang penuh dengan keadilan, dan Ayah yang penuh dengan kasih sayang bagi setiap kami umat-Mu. Karena itu Tuhan, biarlah mungkin ketika kami berada di situasi-situasi yang sulit, kami merasa tidak ditinggalkan, tapi ada Allah yang peduli, kasih, bahkan ada yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Karena itu Tuhan, biarlah lewat firman ini, kami akan menjalani hidup kami dengan penuh semangat, optimis bersama dengan Tuhan, sehingga kami akan tetap maksimal mengerjakan semua apa yang menjadi panggilan dan fungsi hidup kami di dunia ini. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan hidup kami di sepanjang hari ini. Amin.